Pandemi virus corona memberikan dampak yang luas bagi segala hal. Terutama pada sektor bisnis yang sulit bertahan di tengah hantaman virus corona. Namun pebisnis yang kreatif akan tetap bertahan di tengah pandemi ini. Virus corona membuat banyak orang di dunia menjadi kesusahan, sektor ekonomi pun terganggu. Banyak perusahaan gulung tikar karena tidak mampu membayar jasa karyawannya lantaran tak memiliki penghasilan selama pandemi corona. Berbeda dengan pengusaha furniture di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, terpaksa berpikir kreatif dengan mengubah produksi pabriknya di tengah pandemi COVID-19. Biasanya Furniture Funisia Perkasa melayani pemesanan furniture. Saat ini berubah haluan dengan memproduksi peti jenazah untuk korban virus corona. Semakin lama pemesanan semakin banyak di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Tiap bulannya pabrik ini telah memproduksi pesanan lebih dari 1.000 peti jenazah dari berbagai wilayah daerah di Indonesia. Mulai dari rumah sakit swasta, Pemda, yayasan, dan perorangan. Harga peti jenazah khusus korban corona produksi pabrik milik Liamin harganya beragam, mulai dari harga 1 juta hingga lebih dari 5 juta rupiah, tergantung dari bahan peti yang digunakan. Selama ini pandemi ini jumlah pesanan meningkat apa gimana nih Bang? Cukup meningkat sih Bang. Ya. Umur biasanya paling kurang lebih 4 jam. 4 jam ya. Diharapkan pesanan peti jenazah tidak terus meningkat, yang artinya jumlah kasus corona di tanah air tidak bertambah. Pabrik furniture Funisia milik Liamin yang sudah digeluti puluhan tahun ini masih berjalan hingga saat ini. Pemesanan bukan hanya dalam negeri saja, akan tetapi negara tetangga seperti Inggris pun pesan furniture Funisia pabrikan Liamin. Dari Tangerang, Sukron iNews melaporkan. Dan untuk informasi lebih lengkap sudah bersama kami Li Amin, pengusaha peti jenazah di Tangerang. Selamat siang, Pak Amin. Selamat siang, Pak Davi. Pak, boleh dijelaskan Pak bagaimana awalnya Bapak banting setir dari bisnis furniture kemudian ke peti jenazah, Pak? Ceritanya seperti apa? Sebenarnya kita tidak banting setir, sampai hari ini masih sibuk di furniture. Cuma bulan Maret, adik ipar saya meninggal karena COVID, Pak. Jadi waktu itu kita lihat peti, kita juga sedih karena petinya kan seadanya. Menjelang 2 minggu kemudian, besan saya, yaitu mertuanya anak saya, juga COVID meninggal, Pak. Dan di sana itu saya telepon untuk urusin peti. Karena pada saat itu di BNPB di rumah sakit kekurangan peti, Pak. Jadi saya tunggu sampai berjam-jaman dan tidak ada peti. Nah karena itu saya sebenarnya 9 bulan yang lalu ada teman namanya Pak Jimmy datang ke pabrik saya, suruh saya bikin peti yang bisa knock down, yaitu bongkar pasang supaya kirim ke Ambon, ke Jayapura lebih murah katanya. Jadi akhirnya saya sudah buat sampel dan beberapa biji di sana. Akhirnya saya kirim ke rumah sakit, tidak boleh katanya. Jadi harusnya kita beli ya. Akhirnya kita beli. Nah sesudah itu besok yang COVID Center telepon, Pak semuanya sudah beres. Dan saya bilang kenapa Bu? Dan ibu itu bilang kita kurang peti. Dan saya tergerak, hati saya terharu dan saya bilang kami juga bisa membuat peti. Nah, mulailah dari sana dan ada yang datang, ibu dengan panik sekali, bilang kok boleh nggak bantu kita kurang peti. Dan dengan beban yang luar biasa, saya juga tahu karena besan dan adik ipar baru meninggal dan saya mempunyai pengalaman yang sedih sekali. Dan akhirnya saya buat peti dengan supply ke BNPB dan juga rumah sakit. Baik, artinya dari musibah begitu terinspirasi untuk membuat peti jenazah ya, Pak Amin. Pak Amin, ini kalau untuk permintaan peti jenazah sendiri memang sangat melonjak ya pandemi ini ya? Sangat sekali Ibu Lofi, sampai berapa 3-4 bulan ini saya juga sedikit letih, anak saya juga marah-marah, jangan terlalu capek, minggu juga kerja. Jadi karena permintaan di rumah sakit, di swasta, dimanapun bertambah Ibu Lofi. Di BNPB, Depok, ya. Baik, paling banyak ini permintaannya dari mana, Pak Amin? Kita sudah kirim juga ke Ambon, ke Indonesia Timur, ya ke Timika, ke Merauke. Jadi seluruh mulai banyak yang permintaan sekarang. Berapa kapasitas produksinya, Pak Amin, peti ini? Kita satu hari bisa 100 lebih, Pak. 100 lebih peti jenazah satu hari? Iya. Dan ini terus meningkat permintaannya ya, Pak Amin ya? Ya, apalagi bulan lalu ya, yang paling peak itu di April, Mei. Jadi pengurus mereka itu capek sekali.
karena syukurlah kita bisa kontribusi membantu negara bisa cepat-cepat selesaikan peti yang layak, yang lebih yang dari pabrik bukan dari home industry gitu loh Pak. Baik. Kemudian harganya dibanderol dengan harga berapa ini Pak Amin? Kita sengaja Pak, karena ini kan wabah ya, dan kita cinta Indonesia. Dan kita usahakan di 1 juta, di bawah 1 juta. Bahkan kita sudah banyak kontribusi sumbangan ke rumah sakit, ke banyaklah rumah sakit yang saya nggak sebut namanya. Mereka kurang peti, kita sumbang juga. Begitu. Baik. Semoga bantuannya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Pak Amin sudah berbagi kisah kepada kami di iNews Siang. 2 calon wali kota Medan, Ahyar Nasution dan Bobi Nasution terus berkampanye untuk merebut hati warga. Keduanya belusukan untuk mendengar aspirasi warga dengan memperlihatkan atau memperhatikan protokol kesehatan. Calon Wali Kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution sampaikan visi misinya terkait penanganan banjir di Kota Medan. Ahyar membeberkan permasalahan banjir di daerah ini terjadi karena hilir Sungai Selayang alami kerusakan sehingga air terhalang. Ahyar juga mengakui selama menjabat menjadi Wakil Wali Kota Medan dan PLT Wali Kota Medan, dia sudah serius menyelesaikan permasalahan sungai dan banjir. Namun menurutnya menyelesaikan permasalahan seperti ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Calon Wali Kota Medan Bobi Nasution temui komunitas tunarungu Kota Medan di Jalan Negaru Medan Amplas. Ia menyerap aspirasi dari warga berkebutuhan khusus yang tak mau ketinggalan menggunakan hak politik mereka. Di hadapan komunitas tunarungu, calon wali kota Medan nomor urut 02 berjanji akan mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dan menyediakan akses bagi mereka di fasilitas umum. Ya, kita bilang ya di bawah dari apa malam hari ini. Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Jatim mengamankan 2 pelaku peretas situs web Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Salah satu pelaku masih di bawah umur. Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menangkap 2 pelaku peretasan situs KPU Kabupaten Jember. Pelaku berinisial DA 23 tahun, warga Oku Timur, Sumatera Selatan, dan ZFR 14 tahun warga Serang, Banten. Dalam aksinya, 2 pelaku berbagi tugas. Situs KPU Kabupaten Jember yang diretas memunculkan gambar dan kalimat tidak senonoh. Sejumlah alat bukti terkait peretasan situs KPU Kabupaten Jember diamankan polisi. Dalam aksi peretasan tidak ada unsur politik dari pelaku. Di bawah umur, yang satu itu masih pelajar SMP, yang ZFR, ya. Jadi proses yang buka aksesnya adalah DA, buka kuncinya. Ya kalau analogi kehidupan realnya, dia menemukan pagarnya kok pendek, kuncinya gampang dibukalah pintunya. Kemudian yang memunculkan gambar itu adalah ZFR, tapi masih pelajar SMP, jadi kita tidak lakukan penahanan. Pelaku dijerat pasal 32 dan pasal 49 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Miris kedua orang tuanya menjalani hukuman penjara, seorang anak di Kabupaten Aceh Tengah memilih hidup di jalan. Kisahnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang.